Halo semuanya, balik lagi nih di channel Talkroom, toko rumahan. Jadi di Talkroom ini punya segmen baru nih, yaitu Trendy. 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 Hihi. Jadi tren itu kepanjangan dari Treats Inspirative Discovery. Nah, yang belum tahu tren itu apa sih? Apa sih Kak? Apa sih? Nah, nanti aku bakal jelasin di dalam. Jadi kita ini udah berkesempatan nih di tempat kopi terculture di Dago. Penasaran apa? Langsung aja. Kebetulan banget ada ownernya, langsung kita samperin aja. Jadi Pak Owner, ini beneran Pak Ownernya? Owner, Beneran? owner, Ini apa namanya ini? Salarea, Apa itu? Salarea, Kenapa begitu? Kenapa salary? Salarea, Salarea. Jadi A-nya ini beneran yang punya apa cuma gangguin doang ini? Owner. Owner. Ini siapa ini? Waduh. Waduh, impostor itu. Langsung aja. Oke, siapa? Oke, saya Nando dari siapa? Widi. Oke, Widi. Jadi ini sebagai apa sih di sini sebenarnya? Boleh apa ya? Mungkin bisa dikatakan Owner, segalanya ya. CEO juga semuanya. Oke. Manager. Oke, jadi oke. Jadi di tempat ini apa sih namanya? kopi Salarea. Oke, kopi Salera ini. Jadi jualan apa sih dari kopi Salera? Yang jelas judulnya juga udah kopi ya. Iya, pasti ya. Nggak mungkin Nggak jualan mungkin. basreng. Jualan kopi. Pasti kopi ya, gak Pasti mungkin ya. kopi. Mungkin kita ke dalam aja. Panas ya di sini, panas banget ya. Kalau siang panas. Kalau siang panas. Kalau malam Kalau malam dingin. Oke, boleh. Kita ke dalam aja guys ya. Oke, lanjut. Oke, semuanya kita udah di dalam nih, di dalam Kopi Salaria bersama A Widi, ya bener kan? Oke. Jadi kita mau nanya-nanya lumayan agak serius nih sekarang. Oke, agak serius dikit. Jadi di sini kan namanya Kopi Salaria. Kenapa Kopi Salaria? Mungkin ada filosofinya, maknanya Kalau dulu zaman pernah nggak dengar selasi, selasar yang kayak gitu itulah gitu. Nah sebenarnya konsepnya kayak gitu maju nih, bagus nih gitu. Makanya SSS apa ya, karena Sunda Salarea lah gitu. Berikut kalau bahasa Sundanya Sararea itu bukan Salarea, tapi Salarea itu jadi artinya singkatan Singkatan apa tuh? sareng balarea, jadi jeng loba sareng banyakan, jadi sama banyakan lah gitu. Oh, gitu. Jadi kan itu kayak doa juga ya gitu. Iya, Jadi benar, kedai benar. kopi itu kedai kopi jangan sendiri, Rame-rame. lebih seru banyakan rame-rame Sama teman-teman. sama teman-teman nongkrong Nobar. iya, gibah. Tapi pertanyaan pamungkas nih. Kenapa kopi? Karena gini, dulu saya senengnya nongkrong ngopi Ngopi ya. gitu. Jadi apa ya, usaha apa ya, karena ya yang seneng-seneng aja lah gitu, yang seneng dengan diri kita sendiri gitu ya, sebagai udahlah kopi aja Kopi gitu. aja berarti. Karena kalau berbicara kopi, selama masih ada kopi di warung yang menggantung itu, gantungan kopi itu, berarti penikmat kopi itu sampai anak kecil sampai kakek-kakek itu ternyata banyak Banyak yang suka penikmatnya kopi. gitu. Dan itu tuh sampai sekarang masih ada kan gitu. Makanya kayaknya kalau bisnis kopi itu sampai mungkin kiamat juga ya tetap berjalan gitu ya. Bener juga. Soalnya Gitu. kopi buat nemenin makan juga bisa. Ya gitu. Ngudut bisa. Bener ya kopi. Berarti A-nya ini udah buat kopi udah lama banget. Dari 2016. 2016. Nah, mungkin saya awalnya juga dari gerobak gitu, Hmm. dan apa ya, Bener-bener modalnya juga nggak ada, justru minus lah itu istilahnya gitu, nggak Iya, punya uang sama sekali Tapi bener-bener dari nol banget dari aja. nol gitu.
gitu. Nah, dari semua yang merintis nih ngebuat sampai segede ini, apa sih struggle atau tantangan paling gede lah? Paling gedenya ya itulah nyari konsumen. Nyari konsumen maksudnya gini, orang biar tahu, oh di sini tuh ada kopi Salarya. Kopi Salarya. Oh, gimana caranya orang tahu bahwa di sini tuh ada kopi Salarya. Nah, intinya Marketingnya. pokoknya banyak inilah. Banyak pulau-pulau. Bener. Berarti ngatasinnya gimana? Kayak temen ajak, oh di sini deh ada tempat nongkrong loh gitu, tempat ngopi gitu, dari temennya suruh ngajak temennya lagi. Oh, jadi gitu. teman ke teman lagi gitu. Mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut gitu. Dulu jarang sekali saya ngandelin kayak apa? Artis-artis. BA gitu ya. Ya gitu. Gitu ya. Okay. Tapi kalau misalkan orang tuh kan nyari kopi ada, tapi ada yang nyari tempat. Ya. Itu lebih mentingin tempatnya dulu apa kopinya dulu? Kalau dulu awal-awal karena saya seneng kopi ya harus Kopinya dulu lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata sekarang berubah nih, anak muda sekarang tuh bukan ke kopinya tapi konsep nongkrongnya gitu. Gimana nongkrong itu enaken gitu. Terutama kalau zaman sekarang udah gadget, colokan tuh kudu aya di mana-mana gitu kan. Harus gitu. ya. Harus Wifi gitu. juga. Wifi gitu. Harus itu. Oh nggak mau kan? Karena ada orang datang cuma buat nanya wifi. Ya bener. Buat nongkrong aja. Terus kalau ininya di Kopi Salarya itu kan ada ada nobar juga gitu. Nobar juga. Kebetulan kan karena Sunda, Jawa Barat ya pasti nobarnya apa? Persib. Live musik juga ada. Live musik juga ada di sini. Juga ada. Itu yang bikin betah orang-orang di sini ya. Ya, berjam-jam ya. Terutama banyak orang-orang yang mungkin kalau anak muda sekarang pinginnya up, ya aing ya, gitu aing ya. Saya fasilitasi di Kopi Salarya itu. Ini nih tempatnya nih. Oke. Tapi di Salarya nggak mungkin kopi doang. Enggak. Pasti ada makanan. Ada makanan sendiri. Iya. Kan ada aja orang nongkrong nggak minum kopi kan. Ya ada. Jadi non kopi juga banyak minuman. Yang jelas no alkohol. Halal nih. Tapi kan sempat ngalamin struggle di COVID. Ya, Sepi banget pasti. awalnya ya. Tapi kesini mungkin karena saya juga mau apa lagi. Kalau misalkan nggak dagangnya udah dagang aja gitu. Walaupun sepi juga. Walaupun sepi dan pada akhirnya orang-orang pada tahu, oh mungkin kalau di jalan-jalan utama mungkin tutup ya. Karena tapi kebetulan ini agak-agak hidden game ke dalam jadi Bener. bisa dikondisikan lah mungkin gitu. Jadi gerbek ya. Jadi kan pas itu tuh kopi shop lain tutup, kita masih buka. Makanya mulailah dari situ Kopi Salarya tahu orang. Makanya sering banyak yang ngopi di sini. Kayak gitu. Tapi penasaran sih sebenarnya kan. Tadi kan kopi, tapi ada makanannya juga. Mungkin kita sambil nanya nih makanan dan menunya, kita langsung ke tempat pembuatannya gimana? Boleh Boleh kali ya. gitu, Boleh banget lah ya. Boleh banget. Gitu. Kita akan pindah tempat. Let's go. Oke, balik lagi nih. Kita sekarang udah di tempat barnya nih ya. Oke. Penasaran nih kan tadi Ayahnya udah cerita tentang minuman apa, kopi-kopian lah. Ya. Kita penasaran juga nih, kopi favorit atau minuman favorit lah di sini yang banyak orang pesen. Kalau zaman sekarang minuman favorit pasti es kopi susu. Es kopi susu. Di sini yang khasnya apa berarti? Kopi susu Salarya. Kalian lihat menu? Boleh. Itu yang Jadi kopi ada susu gula aren. Signaturnya. Gitu. Ya karena mungkin kalau dulu identik kopi itu laki-laki. Kalau sekarang semuanya laki-laki, perempuan dan anak kecil juga, bapak-bapak juga ya. Dan senangnya ya itu. Kalau makanan di sini favoritnya? Kalau makanan atau cemilan ya? Kalau ya cemilan biasa aja lah, cuma kayak cireng, ketan, sosis yang kayak gitu. Kalau makanan di sini kebetulan makanan beratnya
gaya-gaya bento kayak gitu. Oh, oke, gaya-gaya Bento-bento. Jepang ya. Ya, kayak gitu. Kita boleh sambil pesen ya, boleh. Boleh, silakan. Jadi yang direkomendasikan apa nih? Ya tadi kopi susu kalau misalkan seneng nggak suka kopi doang. Kopi gitu. doang, ya. Berarti yang dingin kita mau pesen 4 nih. Boleh. Sama yang di belakang soalnya pengen minum juga soalnya terlihat dia. Tapi kan sebenarnya selain itu tadi sih ya gitu. Tapi Ada non kopi juga ya? ya ada non kopinya juga gitu. Ini ada milk base mocktail juga. Gitu. Nanti menunya ditampilin ya, editor tolong ya. Oke, berarti kita mesen kopi yang Kopi susu Salaria. Salaria. Yang dingin, oke. Terus Oke, apa lagi di ya? sini ada mocktail juga gitu, ada yang Kalau mocktail apa yang paling enak? biasanya tropical drink, Tropical ginji juga. Ginji juga. Ginji itu apa? Terinspirasi dari pas bikin ada grup band namanya Jinji itu kalau di YouTube itu yang dari Jepang itu. Oh, ngambil dari Jepang situ. gitu ya. Tapi apa isinya apa gitu? Itu base-nya Biasanya itu. susu terus apa kayak pernah ini kayak Pepsi Blue kayak gitu. Soda-sodaan gitu. Soda kayak gitu. Jadi pokoknya seger lah. Seger ya itu. Boleh satu. Terus kalau non kopi, mau ada milk base nih. Yang Ya. paling favorit apa nih? Biasanya orang kesini Choco Hazelnut. Choco hazelnut. Gitu. Choco Hazelnut, Choco apa? Strawberry. Wah itu Bener-bener favorit sini ya. gitu. Kalau ini berarti milkshake. Milkshake. Oke, kita panggil aja apakah ada baristanya? Tolong Pak Barista. Iya. Mau pesen nih Pak. Pesan? Iya. Pesan apa? Ada kopi, ada kopi. asik. Keren juga nih baristanya nih. Ini yang barista lama di sini ya. Oh, barista jadul itu. Barista jadul dia. Banget. Senior banget ini ya. Senior. Oke, di sini kita mau pesan kopi susu Salaria yang dingin 1, Saya dingin satu. mocktail Jinji 1. Boleh. Oke. Kita input dulu. Terus Choco hazelnut 1, milkshake strawberry 1. Tolong dibuatkan A ya. Oke, sambil kita nunggu. Apa? Choco hazelnutnya mau pakai Apa coklat? tuh? Mau pakai dong. Kalau nggak hazelnut dong jadinya. Oh, boleh. Coklatnya yang asli ya. Yang petik dulu ya. Boleh. Saya ke Kalimantan. Oke, siap. Di Dago ya, apalagi Dago ini kan banyak kafe. Oh, Banyak banget kafe kan, apalagi daerah ini kan lumayan banyak juga kan. Iya. Gimana saingannya atau strateginya gitu biar bisa bertahan sampai sekarang? mungkin dari menu juga inovasi ya gitu. Inovasi. Enggak hanya tadi apa kopi susu gitu. Tadi ada mocktail juga. Oh, ada gitu. mocktail Jadi juga. beberapa varian menu lah gitu yang kita ini. Terus sama tempatnya juga kita bikin Senyaman mungkin ya. Senyaman. Berarti memang kalau menu bakal ganti-ganti terus atau ada yang variasi? pasti ada tambahan terus gitu. bakal ada terus bakal gitu. ada terus gitu. Oke. Terus apa achievement apa nih dari awal buat sampai sekarang, achievement terbesar yang pernah capai untuk kopi Salaria ini? Apa kira-kira? Apa ya sih apa? Apa ya sih? Pencapaian. Oh, Pencapaian benar. ya. Pencapaian A deh. Paling besar nih yang menurut A nggak bakal terlupakan. Jadi dulu tuh emang serba sendiri karena nggak kepikiran saya punya pegawai gitu, nggak kepikiran juga kalau misalkan nantinya apa kayak sewa tempat gitu segede gini gitu kan. Tapi sekarang udah punya pegawai Sekarang udah gitu. punya Jadi kadang orang-orang ngomongnya bos. Aduh. Ayo nangis dipanggil bos gitu. Terus apalagi tadi ya tempat kayak gitu. Bahkan kita juga ada beberapa cabang. Oh, ada cabang. Berapa cabang sih di sini? Cabang ada 4. Ada 4. Di mana aja? Kebetulan kan kita ada yang segmennya ke kampus-kampus tuh. Oh, ada di daerah kampus juga. Di UPI, di UPI, Unisba, Unisba, sama satu lagi di Jalan Bengawan. Jalan Bengawan tuh. Gitu. Bagi kalian yang mau datang langsung aja. Kan rata-rata kafe kopi. Iya. Kopi. Apa yang bikin beda kopi Sebenarnya saya nggak Salaria? terlalu idealis terhadap kopi ya, Iya. cuma kita iniin sama si brandingnya Salaria. Jadi di sini emang kopinya Jawa Barat. Jawa Barat. Gitu. Benar-benar. Jadi kalau misalkan di sini mau kan ada kopi yang dari Bali, oh nggak ada. Nggak ada ya di Nggak sini. ada. Yang Gitu. dari Pokoknya luar negeri nggak dari ada. Afrika. Dari Afrika Nggak nggak ada. Zimbabwe juga. Zimbabwe, itu aduh. udah jelas
ada. Nggak ada, berarti memang pure dari Jawa Barat. Jawa Ya. Barat semua. Gitu. Sambil baristanya kok hilang ya tiba-tiba ya? Udah dibuatin apa belum ini ya? Oke. Jadi pokoknya abis ini kita di segmen selanjutnya kita bakal nge-review yang sudah kita pesan tuh dari minumannya tadi 4 Ya. sama makanannya. Kita bakal pindah ke tempat duduk selanjutnya. Oke, balik lagi nih semuanya. Udah sekarang kita sudah disuguhi nih oleh Kopi Salarea nih. Ada makanannya, ada 3 makanan favorit di sini ya. Beserta 4 yang kita tadi pesan di tempat bar tadi. Di sini ada apa ini tadi namanya? Itu baby blue itu. Baby Blue ini ya namanya. Terus ini signaturnya? Ah bukan, ini yang Itu Choco Hazelnut. Choco Hazelnut. Terus ada Kalau ini itu mah permilsekan lah. permiselkan ya. Ini yang strawberry ya? Strawberry ini enak nih. Nah, ini signature dari Kopi Salarea. Kopi susu. Namanya aja kopi susu Salarea. Oke. Dan dari makanannya nih tadi ini ada chicken roll ya. Terus ada hamburger black pepper Ya. sama combo hamburger juga ya. Ya, Oke. hamburger juga. Jadi- Boleh sambil dicobain dikit ya? Sok silakan ya. Kita sampai dari minumannya dulu kali ya. Signaturnya nih. Kisarannya di harga berapa nih? Kira-kira? masih di range 20 sampai 25 ribu. Itu standar di Dagu di Bandung itu standar. Di kopi shop ya rata-rata harganya segitu. Kita coba dulu ya. Kayaknya Ayo lah sambil ngopinya. dari tadi belum ngopi kayaknya. Oke, dicobain ya. Enak banget ini. Kopinya pas, manisnya pas, gas pokoknya ini. Di harga sini oke banget ya. Sambil kita tanya-tanya, yang bikin konsisten tuh apa? Biar bisa sustainable selalu sampai saat. Berarti kan apa menjaga kualitas juga dong. Ya, Karena pegawai kan selalu ganti nggak sih? ada beberapa yang masuk, ada yang keluar juga, Berarti mereka di training dulu. di training dulu. Tiap hari ada kayak apa sih namanya? Ngetes nggak sih biar Oh, rasanya sama. Kalau misalkan kalibrasi itu kalau datang kopi yang baru, Oh, ini ada kalau kopi ini baru baristanya kalibrasi lagi. Baru kayak Kalau gitu. misalkan buat alat mesin ya harus tiap hari dibersihin kan, Dibersihin. gitu, untuk kalibrasi juga ya. Itu buat menjaga kualitas juga. Ya, gitu. Jadi jangan sampai barista itu jorok. Iya benar ya. Kan menjaga biar orang pada mau datang lagi kan. Ya, karena ya kualitas juga kan. Iya. Yang tadi dibicarain di awal juga. Terus apa ya? Ya mungkin itulah inovasinya dari kita kan nggak toh hanya dulu kopi hitam gitu Iya. manual. Kalau sekarang kan Udah warna-warni kayak gini. warna-warni ya, banyak variannya. Lumayan buat orang-orang foto juga ya kan. Ya, Iya kan? Yang bisa ditaruh sosial media mereka kan. Sekalian saya ini ya. Tuh cobain silakan. makanannya. Dicoba. Anya nggak lapar. Saya udah makan. Oke, kita cobain. Ini tadi ada tadi hamburger. Hamburger. Jadi Hamburger emang black favoritnya pepper. di sini. Favoritnya ini ya. Hamburger, gitu. Memang rame banget orang pesan ini. Ya. Kita cobain ya guys ya. Oke, ini hamburger. Terus saya ngapain nih? Oh mungkin sambil saya nyobain ceritain ini kali. Berbagi tips and tricks apa tuh Pak yang nonton mau buat kafe juga atau mau mulai apa namanya mereka membuat bisnis sendiri gitu. Mungkin ada tips and triknya. Sambil aku cobain ya. Apa ya? Tipsnya sih cuma apa? Konsisten aja. Konsisten. Jadi niatan. Oh niat saya mau usaha. Kalaupun misalkan ada halangan tantangan ya kita sebagai pengusaha itu harus punya jiwa optimis. Jiwa optimis. Jiwa optimis Pasti, gitu. Jadi segala sesuatu yang nggak mikir wah
nanti gimana ya, saya ya fight aja gitu. Berarti kalau mulai dari nol kayak harus berani ya? Harus berani. Boleh. Kayak misalkan pernah kepikiran sih, oh itu tuh lebih rame nih, oh ini lebih rame. Ada Ya, kepikiran gitu nggak? Atau biarin aja lah? Rezeki kan ada masing-masing. Gini, kepikiran kayak gitu siapa sih yang nggak mau kayak orang lain gitu. Kalau misalkan secara ininya kadang bukan jelas tuh apa kayak apa kok orang lain Iri. bisa dikatakan Bisa kalau ya. dulu tuh seperti itu gitu Mirip-mirip. ketika mulai buka usaha. Tapi secara kesini sebenarnya pengusaha itu kayak membentuk apa ya, kayak jiwa pribadi juga gitu yang harus kita sabar Oh iya, gitu kan. Terus ya udah yang penting kita ikhtiarnya seperti apa, berusaha toh ujung-ujungnya ada jalan. Ada jalan benar. Jadiin motivasi nggak sih? Benar nggak sih? Ya, Iya kan? seperti Masa gara-gara cuma lihat orang, oh itu lebih rame, kita justru gini, itu jadi belajar. Kenapa orang lain rame, kenapa kita enggak? Nah, itulah belajar dari belajar dari orang juga. coffee shop yang rame. Kok bisa mereka rame? Ya, gitu. Oh ternyata dia marketingnya nih jago nih. Oh Iya. emang produknya juga dia enak gitu. Oh tempatnya juga emang bagus lah Iya. gitu, enakan bikin orang kalau misalkan buat nugas Bener. gitu, bisa buat mahasiswa gitu. Berarti memang kalau kayak gitu jadiin pembelajaran. Pembelajaran karena ya itulah belajarnya jiwa pengusaha. Seorang pengusaha tuh ya harus belajar Memang kayak ke gitu sana, ya. Jadi nggak pantang menyerah. Maksudnya nggak mudah menyerah. Yang mudah menyerah ya. Berarti itu punya motivasi yang kuat banget buat ini. Ya, pokoknya mah semangat 80%, 20%. Buat 20%-nya mah itu bakat. Jadi maksudnya semangat dulu aja lah. Gitu. Berarti kalau Toh nanti juga ada nggak bisnis tuh nggak selalu melulu kopi kan? Kalau kita ngambil dari ceritanya kan semuanya pun bisa. Semua bisa gitu. Yang penting ya itu tadi konsisten terus komitmen, ikhtiar. Yang Ikhtiar. utamanya tuh ikhtiar kan. Nah, cuma ikhtiarnya bukan hanya ikhtiar kita secara teknis di lapangan yang harus bikinnya seperti ini, alatnya ini, gimana cara ininya, tapi ikhtiarnya tuh dalam bentuk doa. Oh, Gitu. doa. Karena ikhtiar yang paling besar itu ya doa. Doa. Gitu. Jalurnya langsung jalur langit. Iya benar sih, langsung dijabah. Bener-bener. Terus soal kayak harga itu berarti matok sesuai tempat ini atau misalkan kira-kira oh ini kok kayaknya jadi sepi ya, diturunin nggak ya? Nah, Kalau soal harga gitu. kalau harga itu kan kita udah ada HPP-nya. HPP ya. Jadi kalaupun misalkan sepi, ya mungkin kita dari marketingnya kita promoin. Gitu. Yang jelas kita tetap menjaga kualitas. Ya, yang paling penting kualitas. Jadi nggak karena sepi harga diturunin, Enggak ya. Malah perbanyak kayak promo kayak gitu. Jadi biarkan, maksudnya gini. Dan pada akhirnya tiap coffee shop itu dia punya masa tersendiri. Gitu. Kita makanya tadi balik lagi kita nggak perlu sirik dengan coffee shop orang lain. sirik, bener. Kayak gitu berarti ya jalanin aja lah ya, kita optimis yang kata bilang. Ya, pengusaha itu harus punya jiwa optimis gitu. Kalau pesimis jangan jadi pengusaha. Apalagi yang keduanya itu harus riset gitu, karena nggak mungkin kita memulai usaha tapi kita juga nggak riset itu bisa kita pangsa pasarnya siapa, apakah orang tua, anak-anak, Berarti mahasiswa. riset itunya juga diperlukan ya. Diperlukan gitu. Ujung-ujung Iya. dan semuanya itu nggak ada yang ujung-ujung gitu. Iya. Semuanya juga pasti ada naik turunnya. Naik Turunnya nggak selalu di atas nggak terus selalu ya. di atas. Yang penting kita bersyukur ya kan ya. Ya, gitu. Optimis itu pesan-pesannya dari Widi ya. Pemilihan minuman itu dari A-nya langsung. Berarti ada racik sendiri kah? Ya. Atau memang dapat motivasi dari luar kah? Karena kan nggak mungkin lah saya juga hanya diem saja gitu. Iya. Atau pasti kita nge-explore juga Explore. ke coffee shop lain gitu. Oh ternyata di sini ada ini, kita coba bikin dengan racikan kita sendiri, Iya. dengan rasa kita sendiri. Berarti kalau di tempat ini banyak event-event gitu kayak nobar ini di belakang kita pada lagi nobar ya guys ya. Ya, selain nobar biasanya anak mahasiswa di sini pada nugas biasanya, atau ngumpul tuh dalam acara biasanya danusan gitu, buat penggalangan dana gitu.
sambil Berarti ini akustikan juga. terbuka buat siapapun ya. Mau buat acara bisa, mau nongkrong doang bisa, bisa nonton bisa. Nah itu salah satu inovasi ya. Ya. Tempat itu nggak monoton mulu Ya. kan, nggak cuma buat nongkrong aja. Itu buat pembelajaran kita juga dan yang nonton juga yang mau bangun bisnis. Bener kata Widi tuh memang semuanya tuh nggak selalu melulu di atas kan. Harus dari ada naik turunnya, mulai dari bawah, benar-benar belajar ya, nggak pernah syirik dan iri ya. Ya. Itu malah harus jadiin motivasi buat kita semua ya. Gitu. Mungkin sambil ini cicipin. Nah kalau ini, Nah ini nih warnanya unik banget nih. ada sodanya. Oh ini ada sodanya. Ada sodanya. Ini tadi yang namanya ada Iya. bandnya itu nggak sih? Oh, Bukan ya. itu. Oke kita cobain. Wah, Iya kan? benar ada sodanya. Jadi Unik ini rasanya unik banget harus. jadi nggak cuma kopi aja gitu. Tapi kan kita juga ada berbau soda juga, Iya, ada susu juga, variasi lah. Jadi bisa mencakup banyak orang yang nggak suka kopi bisa, yang Bisa. suka kopi bisa ya. Ya, ada kopi non kopi mau ada yang soda juga. Nah, gitu. yang soda juga bisa. Jadi benar-benar. Ini bukanya dari jam berapa? Siapa tahu ada yang mau teman-teman mau kesini kan? Dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi juga. Jam 3 Jadi pagi. pagi. Karena jujur ya, orang lain tuh udah ada yang sampai 24 jam gitu. Dan gaya-gayanya anak muda sekarang kan kalau nongkrong pulangnya 12 tuh rasa nanggung. Nanggung ya. Oh, makanya di spend sampai jam 3. Jam 3 ya itu juga ngikutin ya ininya Orang-orangnya ya. di sini juga gitu. Berarti kalau pagi yang paling ramainya malam. malam paling. biasanya habis maghrib ke atas baru gitu. Dan budaya ngopinya tuh udah malam gitu. Oke, itu kita tadi udah dapat pesan inspiratif banget ya dari Alwidi ini. Semoga yang nonton tuh bisa dapat pelajaran juga, bisa ada yang dipetik dari video ini. Untuk mungkin ada bisa shoutout buat sosial medianya, buat promosi yang lain-lain. Kebetulan kan misalnya yang di Dago ini di Jalan Kenayakan baru nomor 344/7 lah pokoknya. Kalau di Jalan Kenayakan baru udah kalau udah pada tahu lah kopi Salaria. Kalaupun misalkan media sosialnya udah ada ads kopi Salaria Di gitu. Instagram. Jadi di Instagram gitu, di TikToknya juga ada. Oh, di TikTok. Jadi semuanya juga kalau kita browsing aja kopi Salaria udah muncul. Nanti ditampilin juga sama editor sama ditaruh di deskripsi juga. Nah itu. Paling ada pertanyaan pamungkas nih. Siapa tahu pada penasaran kan, mungkin buat motivasi juga yang nonton. Kira-kiranya Omset udah lumayan ya dari dulu pas gerobak yang kadang satu hari itu nggak ada yang beli sampai nangis darah. Tapi kan kalau sekarang udah 2 digit atau 3 digit kayak gitu kan gitu. Tapi ya tidak ada balik lagi ya, tidak ada segala sesuatu yang ujuk-ujuk Iya, gitu. benar. Segala sesuatu juga ada prosesnya. Pasti ada gitu. proses. Makanya kalau saya sebagai pengusaha ya harus jucung aja, jucung gitu. Jucung tuh ya semangat gitu. Semangat terus ya pokoknya. Gitu. Dan dulu juga kalau problem terkendala biaya, kita juga bisa bukan maksudnya gini, kita pun nggak ada biaya, nggak jadi pengusaha, tapi bisa nyari partner. Betul, nyari investor mungkin investor. atau kolaborasi kerja sama teman. Nah, kayak gitu. Jadi nggak harus kan biasanya gitu. Kalau orang pengen memulai usaha, terkenalnya, gue nggak ada Iya, modal. kadang orang tuh kan bingung, oh, gak ada modalnya nih, nggak jadi deh. Gitu kan. Gitu. Nah dulu saya dengan tidak ada modal pun bisa kok. Iya, buat pembelajaran buat teman-teman tuh. Jadi kalau mau buka usaha kayak Awidi ini yang sesukses sekarang ya, amin. Semoga kedepannya lebih sukses lagi ya. Oke, semoga ada yang bisa dipetik juga. Jangan lupa datang ke sosial medianya, ke Kopi Salaria di Instagram dan TikTok. Dan juga jangan lupa datang ke sini juga ya, buat mampir, nyobain makanannya, minumannya, benar. Oke, untuk itu terima kasih ya. Oke, siap, sama-sama. Semoga sukses terus buat Kopi Salaria ini ke depannya. Kalau mungkin kita bakal datang lagi. Oh, boleh. Diterima. Silakan. Siap. Bawa mau sekompi kayak sekelurahan kayak gitu.
kesini siap gitu. Soalnya kita juga ada toko romannya ada Tricks ini. Oh, iya. Ya, itu ada aplikasi juga. Siapa tuh nanti dari toko roman mau buat event acara-acara Ya. gitu, mungkin bisa di tempat ini. Oh iya bisa gitu kalau misalkan ada event di sini biasanya suka ada. Iya, soalnya bakal Tricks dari toko romannya ada aplikasi Tricks itu sering buat acara gitu. Siapa tuh tempat ini jadi Ya siapa tahu cocok. Gitu iya ya. benar. Siap, terima kasih Awi Iya, ya. sama-sama. Saliman lagi dong kali ya. Oke. Oke, sampai sini aja Trendy kali ini. Semoga kalian bisa petik pelajaran ilmu dan pengalaman dari Awidis tadi. Jangan lupa like, share, comment, subscribe di channel Toko Rumahan ini. Jangan lupa juga mampir ke sosial media kami di Instagram, TikTok, LinkedIn dan lainnya. Itu semuanya Toko Rumahan. Sampai jumpa lagi. Aku host Nando di Trendy. Bring it, bring it, bring it, bring it back. Bring it back. Bring it, bring it, bring it, bring it back. Ya.